Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil materi kami. Saya Tengku Narasya Adiza sebagai moderator dan pemateri pertama. Teman saya Suti Agustin pemateri kedua dan Stefani Boruginting pemateri ketiga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga teman-teman semua dapat memahami hasil materi kami. Pengertian Teknologi Informasi National Institute of Standard and Technology. Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai jenis file informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir dari dorongan yang kuat untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru yang dapat mengatasi segala kemalasan dan kelambatan kinerja manusia. Fraud dalam organisasi korporasi umumnya berasal dari dua arah, yaitu yang pertama ada fraud internal, adalah kecurangan yang berasal dari pihak dalam organisasi perusahaan itu sendiri, seperti korupsi, penyajian, laporan palsu, rekayasa, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan dalam perhitungan, pencurian atau penggunaan aktiva, organisasi yang tidak tepat oleh para pegawai, dan manajemen untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua ada fraud eksternal, sedangkan fraud eksternal yaitu kecurangan yang berasal dari pihak luar organisasi perusahaan seperti penyuapan, peninggian nilai faktur, adanya faktur ganda, serta penipuan kualitas seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan penyajian yang telah disepakati. Teknologi informasi ini memiliki peran yang penting dalam membantu manajemen untuk meminimalisir terjadinya fraud pada perusahaan. Di antaranya yaitu untuk memantau dan mengawasi aktivitas keuangan. Jadi, manajemen dapat menggunakan teknologi atau aplikasi keuangan untuk memantau dan mengawasi transaksi keuangan. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat dengan cepat mendeteksi tanda-tanda peringatan seperti perubahan perilaku karyawan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah pengendalian akses yang ketat. Perusahaan dapat membantu menerapkan pengendalian akses yang ketat untuk sistem keuangan dengan menggunakan teknologi. Dalam era teknologi yang semakin canggih, pengendalian akses yang ketat dianggap sangat efektif dalam mencegah fraud. Peran selanjutnya adalah untuk peningkatan sistem keamanan dan pengawasan. Jadi setelah perusahaan mengetahui bahwa telah terjadinya fraud tadi, manajemen sebaiknya segera meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan di perusahaan. Manajemen bisa menggunakan perangkat lunak atau teknologi yang dapat membantu dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan juga dapat dipertimbangkan. Peran selanjutnya adalah sistem deteksi fraud. Perusahaan dapat menerapkan sistem deteksi fraud atau FDS menggunakan teknologi. Sistem ini dapat membantu mendeteksi berbagai jenis fraud yang terjadi dengan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan deteksi real time. Peran selanjutnya adalah penggunaan software HRIS. Perusahaan juga dapat menggunakan teknologi software HRIS atau Human Resource Information System untuk memaksimalkan pengendalian dan pengawasan proses bisnis internal. Jadi dengan menggunakan software HRIS ini, perusahaan dapat memantau potensi kecurangan dan pelanggaran dalam teori fraud triangle dengan lebih baik. Pengaruh teknologi informasi dalam mencegah fraud. Dalam memenuhi kebutuhan dalam suatu perusahaan, dalam memberikan informasi tentang dunia bisnis secara tepat waktu, relevan, cepat, dan akurat, itu memerlukan teknologi informasi dalam suatu perusahaan. Pengaruh teknologi informasi dalam mencegah fraud itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknologi informasi dapat mencegah terjadinya fraud dalam suatu perusahaan, di mana teknologi yang baik dapat mencegah fraud
yang ada dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi, di mana dengan menggunakan teknologi yang sekarang, perusahaan dengan cepat dapat terpenuhi informasi yang perusahaan cari. Dengan teknologi yang sekarang itu sungguh sangat canggih dan dengan sekejap bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dan pengaruh teknologi informasi yang ketiga yaitu menghasilkan informasi yang cepat untuk mencegah fraud, di mana dalam menghasilkan informasi yang cepat itu membutuhkan teknologi yang tinggi. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang tinggi itu dengan cepat bisa menghasilkan informasi dalam mencegah fraud. Kesimpulan yang dapat kami buat mulai dari pemateri pertama sampai dengan pemateri terakhir yaitu manajemen risiko merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk memenuhi atau meningkatkan nilai suatu pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, di mana manajemen risiko itu dapat menganalisis risiko fraud yang ada dalam perusahaan dan mencegah terjadinya fraud dalam perusahaan. Informasi teknologi juga berperan penting dalam manajemen risiko, di mana informasi teknologi yang digunakan dalam suatu perusahaan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Informasi teknologi yang digunakan dalam perusahaan itu dengan cepat menghasilkan sebuah informasi agar perusahaan tersebut bisa terhindar dari kecurangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Dan informasi teknologi yang baik dalam manajemen risiko itu dapat mencegah terjadinya fraud dalam suatu perusahaan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dan ini yang dapat kami paparkan. Banyak kesalahan kata atau pengucapan kami memohon maaf, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah menonton video pembelajaran ini sampai dengan akhir. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dadah.